Assalamualaikum pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Kali ini kita podcast bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto bersama dengan Pak Nur Kusaini. Beliau ini selaku Kepala Bagian Layanan Kepesertaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa dan harus semangat ya. Iya, siap. Ya, pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan kanal layanan administrasi JKN. Nah, jadi untuk Anda yang belum tahu kanal layanan administrasi JKN, wajib sekali nonton podcast ini ya. Jadi kita mau kenalan dulu apa sih JKN, manfaat dan kegunaannya Pak Nur? Oh iya, jadi JKN itu adalah program jaminan kesehatan nasional, di mana itu entah untuk melindungi pemeliharaan peserta, khususnya kesehatan peserta dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan peserta. Baik peserta itu yang sudah membayar iuran secara mandiri ataupun iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi manfaatnya di sini itu ada untuk perlindungan, untuk proteksi, untuk perlindungan di mana peserta itu akan terlindungi kesehatannya kalau dia sudah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Kemudian itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua itu karena undang-undang itu mewajibkan masyarakat itu menjadi peserta, jadi itu comply. Jadi masyarakat itu comply, patuh kepada undang-undang. Kemudian yang ketiga itu adalah sharing. Jadi gotong royong istilahnya. Jadi manfaatnya itu kalau kan sekarang biaya pelayanan kesehatan itu kan tinggi ya Mbak ya. Jadi nggak mungkin orang itu misalnya satu orang akan membiayai kesehatannya sendiri. Jadi misalnya aja kalau yang berbiaya mahal itu seperti gagal ginjal itu setiap periksa itu butuh 1 juta. Itu nggak mungkin dia akan membiayai sendiri. Ini fungsinya manfaatkan sharing dari masyarakat. Jadi saling gotong royong, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit. Iya. Oke, baik. Jadi banyak sekali manfaat dan juga kegunaan dari JKN ya. Baik, Pak, macam-macam kanal layanan untuk peserta JKN itu melalui apa saja, Pak? Jadi kalau kanal layanan kita itu ada 2, Mbak. Jadi ada tatap muka ataupun tanpa tatap muka. Jadi kalau yang tatap muka itu kita udah tahu ya, datang ke kantor, nah, itu tatap muka. Atau BPJS Purwokerto itu ada layanan selain di kantor, itu ada di Mall Pelayanan Publik, di MPP. Iya, jadi di situ ada banyak sekali instansi. Jadi selain mengurus BPJS juga ada yang lain. Nah, itu kita juga ada layanan BPJS keliling, di mana kita ada mobile customer service. Kita pakai mobil keliling, kita ada jadwalnya, misalnya minggu ini ke kecamatan mana, kemudian minggu besok dilanjutkan ke kecamatan yang mana lagi, itu ada. Kemudian ada layanan tanpa tatap muka. Kalau tanpa tatap muka itu ada macam-macam, misalnya ada layanan telepon langsung ke care center kita, 165, itu bisa. Kemudian misalnya mau chat Pandawa. Pandawa itu artinya bukan wayang itu ya, tapi pelayanan melalui WA. Iya, singkatan, di mana nomornya Pandawa itu mudah diingat. Itu nomornya 08118 165 165. Nah, kalau yang care center kan 165, ini sama. Kemudian ada layanan Aman JKN, Anjungan Mandiri JKN, di mana kita menyediakan sebuah kayak laptop itu, nanti peserta kalau sudah datang ke BPJS antrinya banyak, itu kita sediakan sendiri. Nah, itu. Jadi selain itu kita ada layanan yang baru namanya BPJS Kesehatan Online. Itu melalui media Zoom. Nah, jadi misalnya yang di jauh nih, kecamatan kalau di Banyumas itu kayak Lumbir itu ya, itu jauh, mau datang ke kantor kok jauh, kita menyediakan layanan Zoom meeting. Nah, itu bisa melalui Zoom kita menyediakan itu. Oke, jadi tidak ada alasan untuk sulit ya? Iya, jadi mempermudah peserta ya, ini untuk jangkauannya. Jadi kan kalau
apa namanya jauh, itu kita sudah mendekatkan melalui media itu. Iya. Baik, jadi pemirsa, Anda sudah tidak perlu ragu dan khawatir ya bahwa untuk kanal-kanal layanan peserta JKN itu bisa didapatkan, baik bisa datang langsung ke kantor, betul. bisa juga tadi Zoom, kemudian dari BPJS Kesehatan juga melakukan mobile ya atau keliling, dan melalui BPJS keliling sudah terjadwal ya? Sudah, iya. Jadi untuk Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 27 kecamatan, masyarakat tidak perlu tidak perlu khawatir, bingung dan khawatir ya. Jadi dari BPJS juga jemput bola gitu ya. Kita mendekatkan pelayanan istilahnya seperti itu. Baik. Kemudian Pak, untuk di BPJS Kesehatan kantor cabang Purwokerto, pelayanan tatap muka itu di mana saja Pak? Jadi kalau pelayanan tatap muka di Purwokerto itu bisa ke kantor langsung. Di Berkoh itu alamannya, kemudian di MPP, di Mall Pelayanan Publik, kemudian kita juga ada pelayanan di setiap rumah sakit itu ada petugas BPJS yang mobile di setiap rumah sakit, namanya petugas SIPP ya, petugas pemberian informasi pelayanan pengaduan. Jadi di situ memang ada petugas yang atau yang saat ini disingkat BPJS 1 siap membantu di situ. BPJS 1 siap membantu. Jadi memang kalau di rumah sakit besar seperti Margono itu sudah ada yang onset di sana. Tapi kalau yang lain itu masih mobile karena keterbatasan petugas juga. Yang pasti di situ kita apa namanya di rumah sakit swasta itu kita ada di situ, kita pasang apa namanya foto sama kontaknya itu ada. Jadi sewaktu-waktu kalau di rumah sakit kendala atau mau keluhan, itu tinggal telepon di situ aja sudah bisa. Kemudian di Purwokerto ya Pak ya, untuk di Cilacap Purbalingga juga ada ya? Sama, ada. Jadi kita di setiap cabang di seluruh Indonesia itu ada petugas BPJS 1-nya itu ada semua. Jadi petugas BPJS 1 itu ada yang onset, ada yang mobile set. Tergantung besar kecilnya rumah sakit ya. Jadi kalau rumah sakit Margono kan rujukan, jadi dia kunjungannya banyak, lah itu butuh pegawai yang standby di situ memang. Jadi untuk beberapa wilayah seperti Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga itu sudah ada. Ada, semuanya ada. Semuanya ada. Kalau untuk di BPJS cabang Purwokerto ini, apakah memang bersinergi dengan beberapa wilayah kabupaten atau di masing-masing kabupaten itu sendiri-sendiri? Kita bersinergi juga. Jadi setiap kita kan kantor cabang Purwokerto kan wilayahnya membawai Purbalingga sama sampai Cilacap. Nah, jadi kalau ini kan tinggal di wilayah kita saja itu enak gitu. Cuma kalau di kantor cabang yang lain kita juga tetap sinergi. Mereka juga ada nih, misalnya di Banjarnegara itu kan yang dekat perbatasan kan misalnya Kelampok itu ya. Lah Kelampok itu ada petugas BPJS 1-nya juga. Lah kita juga ada kontaknya juga. Jadi untuk koordinasi itu kita sebenarnya sudah berjalan dengan baik sih untuk koordinasi itu. Selanjutnya Bapak, untuk layanan tanpa tatap muka itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail setiap kanalnya seperti apa? Jadi kalau kanal layanan tanpa tatap muka itu misalnya di Aman JKN ya, aplikasi anjungan mandiri di kantor, itu dijadikan di kantor cabang memang. Jadi itu di sana peserta bisa mengakses sendiri. Jadi melalui kanal Aman JKN itu. Kemudian misalnya BPJS Kesehatan online tadi ya, nanti kita akan membuat jadwal, misalnya hari Jumat kita ada jadwal, atau misalnya dari kecamatan mana pengen kita BPJS online di hari ini ya, itu kita akan menjadwalkan, kita janjian nanti monggo peserta itu dikumpulkan, misalnya teknisnya itu di kecamatan Lumbir misalnya, dia dikumpulkan di sana, dia menyediakan fasilitas Zoom, nah itu nanti kita membuka Zoom meetingnya di situ. Jadi tinggal peserta di situ aja lah, maksudnya di situ tinggal buka aplikasi Zoom, sudah berjalan. Kemudian Pandawa, nanti misalnya Pandawa itu melalui WA, nanti
chat aja di nomornya Pandawa 08118165165165. Di situ kebutuhannya mau apa? Mau informasi, mau pengaduan, mau pendaftaran, itu ada. Nanti sudah ada pilihannya sendiri-sendiri. Iya. Oke, jadi tadi ada Aman, kemudian ada care centernya juga di Iya, 165. telepon 165. Voice interaktif JKN gitu ya, Iya, Pak ya? ada juga itu Vika namanya, voice interaktif itu. Iya. Itu seperti apa Pak sistemnya? Sama Mbak, itu nanti nomornya ada di situ, nanti tinggal ini aja sih. Kalau WA kan ngechat ya, kalau itu tinggal voice aja. Iya, voice aja. Ini mungkin juga untuk memudahkan teman-teman disabilitas ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Kalau misalkan susah ngetik, langsung voice note bisa, aja. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, kan ini artinya dari BPJS Kesehatan sudah memberikan effort yang luar biasa untuk bisa menjangkau dan mendekatkan masyarakat ya, untuk bisa mendapatkan layanan JKN begitu. Nah, mungkin ada pesan nih untuk masyarakat. Ya, pemirsa. jadi untuk masyarakat istilahnya jangan khawatir ya. Jadi pelayanan BPJS itu sekarang sudah dekat, istilahnya dekat. Itu masyarakat tidak perlu datang ke kantor, tapi cukup dengan memanfaatkan kanal layanan tanpa tatap muka itu bisa. Misalnya kan kayaknya itu semua orang sekarang pegang HP ya kelihatannya. Jadi semua itu ada di genggaman sebenarnya, seperti sudah mobile. Iya, jadi mau chat WA itu sudah ada kanal Pandawa tadi, atau mungkin untuk mobile JKN, di situ kita juga menyediakan semua layanannya. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir sekarang untuk mau pendaftaran, mau misalnya mengutarakan misalnya keluhan atau apa, itu cukup di HP aja sudah bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Kusaini. Ya, sama-sama. Obrolannya soal kanal layanan administrasi JKN. Semoga masyarakat sudah tidak perlu bingung lagi untuk bisa mendapatkan layanan itu, karena dari BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto juga sudah melakukan upaya ya untuk bisa memudahkan masyarakat. Terima kasih Matur Nuwun Pak sudah hadir. Sehat, sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.